Siniar dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan aku Pita yang akan menemani podcast Siniar yang episode ke-10. Wah nggak kerasa ya, Siniar udah episode ke-10 aja nih. Nah tentunya di episode yang spesial ini kita juga kedatangan narasumber yang spesial juga tentunya. Wah siapa tuh kira-kira? Yuk kita sapa langsung aja. Halo Mas. Halo Pita, betul Pita ya? Pita. Pita. Iya pakai P. Mungkin Masnya boleh perkenalan dulu kepada teman-teman Siniar yang ada di rumah nih. Oke, halo teman-teman senior, perkenalkan namaku Ahmad Muhibun. Kalau teman-temanku bisa panggil aku Ibun, tapi kalau di sekolah aku dipanggil Ahmad. Nah, sekarang menempuh pendidikan di S1, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP UNS. Nah, sekarang sedang menempuh semester 7 gitu. Mungkin itu ya, perkenalan singkat dari saya, Pita. Oke, berarti aku panggilnya Mas Ibun aja nih. Boleh. Ya, oke. Mas Ibun gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa hari Sabtu Minggu ini ya. Iya. Baru selesai apa namanya? Pleno. Oh, Mas Ibun sekarang berarti semester 7. Betul. Udah mau lulus ya Mas ya? Amin banget. Semoga diperlancar ya Mas skripsinya. Ngomong-ngomong kesibukannya Mas Ibun apa nih selain sibuk skripsi dan lain-lain itu? Oke, saya skripsi ya di semester 7 ini ada beberapa kegiatan yang aku ikuti sebenarnya. Misalnya aku sedang PLP atau kita menyebutnya magang kependidikan di SMA 1 Surakarta. Terus selain itu aku juga di SIM atau kita mengenalnya Studi Ilmiah Mahasiswa. Aku sebagai Kepala Departemen Kepenulisan. Terus aku juga terlibat di Ikatan Duta Bahasa Jawa Tengah sebagai anggota di tahun 2022 ini. Dan kegiatan-kegiatan lain misalnya proyek penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu sih. Wah, sibuk banget ya Mas ya, kegiatannya banyak. Ada juga. Oke, berdasarkan informasi yang kami dapat nih Mas Ibun ini sudah menjuarai berbagai perlombaan di tingkat daerah maupun nasional. Nah, mungkin dari Mas Ibun ini bisa sharing-sharing nih pengalaman lombanya itu gimana, lomba apa aja gitu Mas? Oke, semuanya ya berarti? Ya boleh, kalau nggak semua juga nggak apa-apa. Secara singkat aja ya. Sekarang semester 7 ya berarti ya. Kalau untuk lomba-lombanya yang pernah aku ikuti itu ada beberapa di lomba di skala nasional, regional, di skala universitas ataupun di skala internasional kayak gitu. Nah, beberapa lomba yang aku ikuti itu beberapa jenis gitu ya, nggak cuma satu jenis gitu. Misalnya di bidang penalaran, aku biasa ikut lomba debat. Kalau di bidang keilmiahan biasanya ikut menulis jurnal, kemudian conference, kemudian juga seneng exhibition atau kita mengenalnya adalah pengenalan karya untuk investor di tingkat internasional dan sebagainya gitu. Tetapi yang paling aku sering ikuti adalah lomba-lomba di sifat penalaran atau debat yang sifatnya verbal. Beberapa lomba yang aku ikuti misalnya yang paling berkesan itu kemarin bareng sama teman-teman dari FKIP adalah di lomba Forkom. Forkom itu adalah forum komunikasi pimpinan FKIP negeri se-Indonesia waktu itu di Lombok. Alhamdulillah dari tim debat bahasa Indonesia UNS dapat juara 3 waktu itu. Tapi selain itu, saya juga aktif juga di beberapa lomba lain, misalnya di lomba debat ekonomi. Waktu itu juara 1, kalau di debat pendidikan kemarin juga juara 1 di Kebumen. Terus waktu 2021 pernah juga di Jakarta, kegiatannya Kemendikbudristek. Waktu itu adalah puncak bulan bahasa, ada debat bahasa yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Bahasa. Waktu itu jabat juara 3 gitu se-Indonesia. Karena beberapa lomba itu juga ikut jenis lombanya ya. Kadang ada lomba yang sangat interesting, sangat menarik kayak gitu. Ada yang kompetitifnya sangat tinggi. Misalnya di lomba Forkom yang kemarin, itu karena Forkomnya adalah forum komunikasi FKIP se-Indonesia, maka pesertanya adalah representasi dari FKIP yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia gitu. Jadi sangat luar biasa luar biasa kesempatannya ya. Tapi luar biasa banget sih udah banyak mengikuti lomba-lomba gitu sesuai dengan itu ya Mas, berarti prodinya ya Mas Indonesia ya, sering ikut debat gitu. Bisa. Public speaking-nya oke banget sih, keren banget. Amin. Kamu juga? kurang Mas kalau aku mah.
Mas Ibun ini kan salah satu mahasiswa berprestasi ya Mas, yang mengikuti berbagai perlombaan yang baik tingkat nasional, internasional gitu-gitu ya. Berarti mahasiswa berprestasi di UNS. Nah itu sebenarnya mahasiswa berprestasi itu apa sih Mas menurut Mas Ibun? Dan ada nggak sih step-step yang dilakukan untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu? Oke, untuk step-step gitu ya, tentang definisi mahasiswa berprestasi dulu mungkin ya. Jadi kalau mahasiswa berprestasi itu banyak sebenarnya pendefinisian terkait dengan mapres atau mawapres itu. Misalnya mawapres itu juga mungkin kelompok-kelompok atau orang yang mungkin dia suka lomba, suka cari kompetisi untuk memperoleh prestasi yang diinginkan gitu. Misalnya juara kah, atau memperoleh pendanaan kah, atau lain sebagainya. Atau di definisi yang kedua, mahasiswa berprestasi itu ada juga namanya event lomba, namanya adalah pemilihan mahasiswa berprestasi dari Kemdikbud juga gitu. Nah, terkait dengan apakah mungkin gitu ya bisa dikatakan sebagai mahasiswa berprestasi, mungkin bisa karena di tahun 2022 ini kemarin saya ikut di pemilihan mahasiswa berprestasi di FKIP UNS gitu ya, kemarin di urutan 3 dan memperoleh predikat sebagai delegasi Mawapres paling aktif penulisan karya ilmiah kayak gitu. Nah, terkait dengan definisi itu, maka saya mendefinisikan bahwa mahasiswa berprestasi itu sebenarnya tidak terbatas pada suatu hal, misalnya kompetisi kah, atau pendanaan kah, atau misalnya apa yang menjadikan dia pada akhirnya punya predikat berprestasi. Tapi biasanya orang-orang yang punya prinsip mahasiswa berprestasi itu adalah orang-orang yang suka belajar hal baru, atau bahasa Inggrisnya curiosity-nya bagus. Jadi penasaran hal baru itu apa, mau mencoba, mau berlatih, mau explore diri kalau begitu. Ya itu maka menjadi definisi mahasiswa berprestasi. Itu mau mengusahakan yang terbaik untuk dirinya sendiri, itu juga pada akhirnya akan melahirkan prestasi bagi dirinya sendiri kayak gitu. Lalu step-stepnya untuk menjadi mahasiswa berprestasi menurut Mas Ibun itu gimana? Oke. Step-stepnya, mungkin tips aja ya. Mungkin kalau step-stepnya banyak ya. Misalnya kalau teman-teman ingin jadi mawapres gitu ya, punya predikat mawapres gitu ya, daftar ya, harus daftar. Karena ada ajangnya namanya pemilihan mawapres, benar. Harus daftar. Terus kalau misalnya teman-teman ingin mungkin berprestasi bidang lomba, daftar juga. Daftar lombanya, kan nggak mungkin ya kalian akan menang juara kalau nggak daftar lombanya, betul? Betul. Tapi tidak berhenti dong kalau daftar tapi tidak persiapan, betul? Betul. Maka kalau sudah daftar, maka juga diniati persiapan, berlatih, cari mentor, itu biasanya akan melahirkan hasil yang lebih baik dibandingkan ketika tidak ada persiapan sama sekali kayak gitu. Nah, tips yang pertama adalah dari saya, silahkan cari lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang baik ini akan baik, kenapa? Karena pada akhirnya teman-teman akan punya vibrasi yang positif untuk membentuk diri teman-teman. Sesimpel misalnya di ceritanya robohnya surau kami Nafis gitu ya, diceritakan bahwa orang yang berteman dengan orang yang baik pada akhirnya akan baik juga gitu. Analoginya seperti kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Nah, kalau kamu berteman dengan orang yang baik, juga akan kecipratan baiknya. Nah, lingkungan itu yang penting. Misalnya teman-teman tergabung di UKM, LPM Motivasi, saya ikut SIM UNS, mungkin ada yang ikut juga di Ikatan Mahasiswa Berprestasi, ada yang ikut di Student English Forum, itu kan sebenarnya membentuk lingkungan yang baik untuk dirinya gitu. Nah, maka tips yang pertama adalah cari lingkungan itu gitu. Yang kedua apa? Yang kedua, rencanakan. Ya. Orang kalau tidak merencanakan, ya, sesimpel kamu mau pergi ke suatu tempat tapi tidak tahu tempatnya kemana kayak gitu. Nah, maka merencanakan ini menjadi penting atau menjadi prasyarat sebagai roadmap tujuan atau goal kalian. Misalnya nih, kalian kuliah 4 tahun di UNS, tapi kalian nggak tahu tuh 4 tahunnya mau ngapain, itu kan repot sebenarnya. Nah, kalau tujuannya, betul, nggak ada tujuannya. Nah, kalau dalam hemat saya, ketika teman-teman sudah punya goal, punya plan, punya kondisi ideal yang ingin dicapai, maka teman-teman sebenarnya sudah satu step lebih baik gitu dibandingkan mungkin teman-teman seangkatan teman-teman atau teman-teman di lingkungan teman-teman, karena teman-teman sebenarnya sudah merencanakan apa yang ingin teman-teman capai gitu. Dan biasanya ini berdampak pada hasil capaiannya. Misalnya saya ingin semester ini IPK saya katakanlah ya 3,8. Ini akan lebih baik hasilnya karena Anda punya goal standar yang teman-teman patok kayak gitu. Dibandingkan teman-teman
mengalir saja sedapatnya, itu kan beda hasilnya kayak gitu. Maka setelah punya organisasi atau lingkungan yang baik, yang kedua tentukan tujuan dan ataupun goal yang ingin dicapai. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga berani aja sih kalau Berani, menurut aku. betul. Yang ketiga adalah berani. Gagal itu biasa sebenarnya. Karena dalam lomba itu gagal itu sebenarnya proses belajar, proses mengevaluasi diri, proses bertumbuh gitu. Karena gini, orang yang gagal itu sebenarnya dia belajar banyak hal. Tahu, oh kenapa saya gagal, kenapa saya salah, kenapa saya tidak menang. Karena teman-teman punya bahan untuk mengevaluasi diri teman-teman sendiri dari proses kegagalan itu. Maka berani mencoba itu sebagai prerequisite atau syarat teman-teman kalau mau bisa kayak gitu. Mungkin dari aku itu sih. Keren banget ya step-stepnya. Jadi gitu, yang pertama itu kita harus mencari lingkungan yang baik, terus yang kedua itu harus merencanakan tujuan kita ke depannya, dan yang ketiga itu harus berani walaupun kegagalan itu pasti ada gitu. Jadi kita harus belajar dari kegagalan, intinya tuh harus berani aja gitu ya Mas Ibu ya. Terus kalau untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu, apakah ada skill yang harus dikuasai atau dimiliki oleh mahasiswa berprestasi tersebut itu Mas? Kalau menurut Mas Ibu itu gimana? Oke, skill ya, keterampilan berarti ya. Keterampilan. Oke, sebenarnya kalau menurut saya skill atau keterampilan untuk memperoleh prestasi atau juara lomba mungkin gitu ya, itu penting gak sih? Menurut saya penting. Pentingnya kenapa? Karena hampir lomba-lomba itu sebenarnya menguji keterampilan. Contoh ya, teman-teman lomba esai, Iya. kan teman-teman diuji apa? Keterampilan menulis. Teman-teman lomba debat menguji keterampilan berbicara ya. Teman-teman misal lomba apa misalnya? Lomba yang membaca, misalnya lomba olimpiade gitu ya, dia menguji critical thinking, soft skill ya jatuhnya, atau keterampilan lunak. Nah, keterampilan ini sebenarnya menurut saya sangat penting gitu. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Intinya adalah hal yang sifatnya keterampilan itu bisa dilatih sebenarnya. Contoh, teman-teman mau lomba debat misalnya. Teman-teman, aduh saya tuh nggak berani debat, saya tuh nggak berani bicara di depan umum, bicara publik saya nggak sebagus itu kayak gitu. So itu nggak apa-apa. Justru ketika teman-teman terjun di debat, pada akhirnya teman-teman belajar untuk memperbaiki wicara publik teman-teman kayak gitu. Nah, semua hal yang sifatnya keterampilan itu bisa dilatih, ya. Nggak bisa nulis, latihan nulis bisa, ya. Nggak bisa bicara untuk public speaking, latihan public speaking bisa, ya. Mungkin tidak bisa berpikir kritis, tapi sering mendengarkan diskusi-diskusi juga terlatih pada akhirnya. Nah, semua hal yang sifatnya keterampilan itu sebenarnya bisa dilatih. Nah, ini juga ada yang kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai keterampilan berbahasa, ya. Semua yang sifatnya keterampilan ya, itu pasti bisa dilatih. Nah, tinggal jam terbang yang menentukan, semangat juang, tekad untuk meraih prestasi yang akan menentukan seberapa bagus teman-teman menempa keterampilan teman-teman kayak gitu. Jadi nggak harus mempunyai keterampilan yang bagus gitu ya, itu juga bisa melatih keterampilan kita. Kayak misal belum bisa, terus kita belajar terus nanti bisa melakukannya ya Mas ya. Betul. Nah, selain keterampilan juga teman-teman juga kalau dalam iman saya juga perlu menentukan gitu, oh ternyata saya punya minat di bidang ini gitu, atau saya punya passion di bidang ini. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan gitu, karena kadang orang yang bekerja bersama passionnya itu ketahanan kerjanya lebih bagus ya, akan gitu. Juga lebih senang juga ya kalau misal sesuai passionnya Mas ya. Betul. Selanjutnya, gimana sih cara bagi waktunya antara kuliah sama kegiatan lain seperti organisasi dan mengikuti perlombaan? Kan Mas Ibu juga sibuk ikut organisasi, terus ikut event-event. Nah, itu bagaimana sih cara membaginya dengan waktu kuliahnya Mas Ibu? Karena aku sendiri ya Mas, jujur kalau misal antara organisasi dan kuliah itu kadang keteteran gitu Mas. Mungkin Mas Ibu bisa membagi tipsnya gitu kepada teman-teman. Oke, ini based on aku ya, cara aku ya. Mungkin tidak akan berjalan di orang lain, dan mungkin juga tidak akan seefektif itu di orang lain. Tetapi kalau di cara aku gini, kalau di cara aku tipe orang yang bisa mengerjakannya satu persatu, atau kalau dalam bahasa kitanya ada mindfulness, harus tuntas, harus fokus satu, selesai maka beralih ke pekerjaan yang lain. Itu tipe aku. Mungkin ada orang yang bisa multitasking, mengerjakan banyak hal ya, tapi kalau aku tipenya harus satu tuntas dikerjakan yang lain, atau minimal ya teman-teman punya tahu mengerjakan apa di kedua hal atau dua suatu pekerjaan, tapi teman-teman sudah merencanakan bahwa ini
akan saya kerjakan sebagian dan ini sebagian ya gitu. Nah itu kalau cara saya, jadi harus satu persatu. Tetapi ya ada cara lain juga yang saya terapkan jika ada pekerjaan yang sifatnya ringan. Ya, saya menerapkan sistem 5 pekerjaan sehari. Jadi kalau misalnya sehari itu saya longgar dan saya tidak tahu harus mengapain, nah saya menerapkan sistem 5 hal harus saya kerjakan dalam sehari. Apapun pekerjaannya, nulis berita ya, terus membaca artikel ya, atau yang sifatnya olahraga berenang, terus misalnya membersihkan ya, misal apapun ya, membersihkan kamar, kemudian misalnya main, itu 5 hal yang dilakukan di waktu luang. Jadi meskipun longgar, tapi ada hal yang dikerjakan yang tuntas. Nah 5 hal tuntas ini yang saya biasanya terapkan ketika longgar waktunya, agar waktunya tidak sia-sia dan tidak ada yang dikerjakan. Nah itu saya menguranginya kayak gitu. Even pada akhirnya tetap banyak waktu luangnya, tapi minimal teman-teman ada yang dikerjakan kayak gitu. Itu kalau yang aku terapkan gitu sih. Berarti produktif banget ya Mas Ibun ini. Enggak juga. Enggak pernah gabut berarti. Enggak juga. Nah sebenarnya penerapan sistem ini itu untuk mengurangi, menegasi, dan juga mengalihkan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti misalnya nggak punya waktunya hanya digunakan untuk rebahan misalnya, terus waktunya tahu-tahu sudah malam, sudah larut. Nah saya mengurangi hal-hal itu dengan menerapkan sistem itu gitu. Wah, mungkin teman-teman yang suka rebahan bisa dengerin ya, ini tips dari Mas Ibun, bisa melakukan 5 kegiatan sehari gitu. Mungkin aku juga ingin menerapkannya, insya Allah. Nah dan tips lainnya adalah kerjakan dari hal yang paling sederhana atau ringan ya, nggak usah kerjakan yang terlalu berat atau complicated atau yang sifatnya tebal. Misalnya gini, teman-teman diminta menuliskan jurnal misalnya, kan nggak mungkin teman-teman akan mengerjakan 1 jurnal sehari, itu kan it's impossible thing ya. Possible ketika teman-teman sudah ready pekerjaannya, citasinya, apa-apanya mungkin bisa gitu ya. Tetapi itu akan membuat teman-teman jadi burn out karena goalnya sangat jauh tercapainya. Nah maka dipotong kalau saya, misalnya pendahuluan, ya, atau misalnya mengumpulkan citation dulu, citasi, kemudian pendahuluan, isi, penutup, kan berarti 4 pekerjaan. Maka sehari itu menjadi mendapatkan 4 hal yang bisa dikerjakan untuk menyusun artikel. Bukan jadinya 1 artikel itu 1 pekerjaan, tapi 1 artikel itu dibagi menjadi 4 pekerjaan kayak gitu. Jadi nggak terlalu berat gitu ya Mas melakukannya. Dan realistis jadinya, terukur jadinya. Oke, keren banget ya teman-teman tipsnya dari Mas Ibun. Mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa mengikuti tips dari Mas Ibun nih. Oke, selanjutnya mungkin dari Mas Ibun punya tips buat sobat senior yang pengen jadi kayak Mas Ibun, menjadi mahasiswa berprestasi, yang produktif, yang sibuk gitu. Gimana Mas kalau menurut Mas Ibun? Amin ya, amin. Kalau tips saya adalah penting sekali untuk menemukan orang yang, kalau aku ya, penting sekali menemukan orang yang diidolakan. Ya, misalnya dulu saya sangat diidolakan oleh kakak tingkat di SIM karena sangat menyenangkan ya, sering lomba ke luar negeri ya. Minimal tuh punya sosok yang diidolakan tuh penting ya, karena tahu oh ternyata orangnya kayak gini, idealnya seperti ini, step langkahnya seperti ini untuk mencapai posisi itu kayak gitu. Maka yang pertama adalah temukan sosok sebenarnya orang seperti apa sih yang teman-teman idolakan ya. Yang realistis ya, yang bisa ditemui ya, jangan yang terlalu jauh. Meskipun nggak apa-apa sebenarnya, misalnya mengidolakan Vladimir Putin gitu katakanlah. Tapi kan itu tidak bisa teman-teman ajak diskusi kan. Nah maka yang diidolakan itu yang realistis dan bisa ditemui misalnya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya tadi lingkungan yang suportif, ya. Lingkungan suportif itu sebenarnya banyak ya cara memperolehnya. Misalnya yang pertama, teman-teman kalau misalnya program studinya sudah progresif, tentunya lingkungannya juga seproduktif itu pada akhirnya. Atau ketika misalkan katakan tidak seprogresif itu misalnya di tingkat prodi, maka teman-teman perlu memperluas eskalasi pertemanannya. Misalnya ikut UKM di tingkat fakultas ya. Jadi teman-teman punya banyak paradigma berpikir. Atau ketika di fakultas tidak representatif, diperluas lagi di tingkat universitas. Pun ketika teman-teman merasa bahwa sudah
merasa bahwa butuh paradigma baru atau lingkungan baru, teman-teman bisa memperluas di skala yang lebih luas, misalnya di Jawa Tengah ataupun di skala nasional. Kan banyak ya forum-forum nasional, misalnya forum kalau di keilmiahan MITIKM ya, Masyarakat Ilmuwan Teknokrat Indonesia. Kalau di Jawa Tengah Ikatan Duta Bahasa, itu kan banyak. Nah, teman-teman perlu juga untuk menentukan lingkungan itu. Yang ketiga, menyambung dari nomor 2, tetapi lingkungan ini juga perlu dipertimbangkan kemana atau arahnya, kayak gitu. Nah, contohnya saya lagi ya, karena saya sukanya adalah menulis keilmiahan, artikel ilmiah, KTI, esai, penalaran, maka saya mencarinya adalah dari UKM-nya yang bidangnya keilmiahan. Nah, mungkin kalau teman-teman sukanya menulis jurnalistik, teman-teman juga ikutnya adalah UKM-UKM yang bidangnya jurnalistik dan sebagainya. Jadi setelah teman-teman yang pertama tadi apa? Yang pertama itu sosok yang diidolakan, yang kedua lingkungan yang positif, yang ketiga lingkungan tuh harus didukung dengan apa sih yang ingin teman-teman capai atau goalnya, agar frekuensi dialognya tuh sama. Kalau dari hemat saya gitu. Nah, yang keempat apa sih? Yang keempat itu adalah penting punya roadmap, atau kalau bahasa kegiatan itu apa yang namanya ya? Rundown atau roadmap bisa. Misalnya ya, sebagai contoh, saya ingin di semester ini menang 1 juara, misalnya contoh. Atau saya ingin di bulan ini saya menerbitkan artikel ilmiah. Nah, contoh. Maka rundown ini menjadi penting karena ini menjaga agar kegiatan kalian itu punya produk luaran, ya. Misalnya misalnya saya merundownkan atau membuat timeline bahwa misalnya semester ini saya ingin ikut konferensi. Nah, misalnya gitu. Maka saya harus mencapai goal itu dengan rundown itu, kayak gitu. Jadi terukur, terjaga, dan juga bisa dilakukan, kayak gitu. Itu yang keberapa lagi? Ketiga mungkin, atau keempat. Nah, yang kelima adalah coba dulu. Ya, tidak ada orang yang lomba pertama kok menang itu. Ada sih 1-2 orang bisa ya. Mungkin dia sudah ditempa dulu di dalam kampusnya, bisa. Ya, bisa benar. Tetapi sebenarnya gagal itu proses, gagal itu bisa terjadi dan mungkin terjadi kayak gitu. Karena kalian lomba itu kan ada yang menang, ada yang kalah gitu. Tetapi gagal itu sebenarnya adalah cara untuk teman-teman tadi mengevaluasi diri, teman-teman pada akhirnya bisa upgrade kemampuan diri. Sebagai contoh misalnya, ketika misalnya dulu saya ikut lomba misalnya di tahun pertama mungkin, atau pertama. Waktu itu saya menjadi finalis untuk lomba debat namanya Pesta Ilmiah Sriwijaya di Unsri gitu. Itu waktu itu masuk 8 besar, terus tinggal final, ternyata masuknya jadi 5 teratas gitu. Tapi ini kan tidak eksklusif karena belum maksimal gitu kan hasilnya. Pada akhirnya justru saya mengevaluasi, ternyata kurangnya apa, ternyata timnya kurang solid misalkan, ternyata misalnya timnya sparringnya tidak maksimal gitu, jadi waktunya tidak maksimal untuk mempersiapkan suatu lomba gitu. Nah, sehingga teman-teman tahu, berarti kalau mau lomba berikutnya saya perlu nih untuk membuat jadwal latihan, ya, jadwal sparringan, kemudian lain sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin itu ya. Jadi yang penting itu berani dulu, dan gagal itu sebenarnya biasa. Dan itu justru proses yang mendewasakan teman-teman untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Oke, jadi ada, kalau nggak salah itu 5 tips dari Mas Igun. Yang pertama itu kita harus mempunyai idola yang realistis yang bisa kita ajak diskusi gitu ya Mas ya. Terus yang kedua itu lingkungan yang positif, lingkungan yang baik untuk mendukung kesukaan kita itu apa, untuk mencapai goals kita itu apa. Terus yang ketiga itu dari lingkungan itu kita harus mengetahui soft skill yang kita punya itu apa, hobi yang kita punya itu apa, kesukaannya. Terus yang keempat itu Tadi pertama adalah idola, terus yang kedua lingkungan, terus kesukaan dari Mas Igun itu, terus yang keempat itu berani. Terus yang kelima itu gagal itu biasa. Intinya tuh jangan takut gagal ya teman-teman, kalau misal mau memulai sesuatu. Jadi kegagalan itu yang mendewasakan kita ya Mas Igun ya. Oke, jadi gitu ya, walaupun di tengah kesibukan
kesibukan organisasi ataupun lomba-lomba itu tetap kuliah nomor satu ya Mas ya, bener ya. Nah terus ini udah selesai sih, nggak kerasa ini lama banget kita ngobrol-ngobrol ditemenin oleh Mas Ibun. Terima kasih ya Mas sudah hadir di podcast siniar ini. Mungkin ada satu kata dua kata untuk teman-teman yang ada di rumah untuk semangat terus dalam kuliah ataupun organisasinya Mas. Oke. Untuk semangat kuliah dan organisasi. Ya untuk semangat aktivis lainnya gitu. Oke. Dengan asumsi yang mendengarkan ini adalah mahasiswa ya, saya percaya gitu ya bahwa situasi teman-teman menjadi mahasiswa itu adalah hal yang sangat anugerah gitu ya, privilege yang sangat besar gitu, apalagi di tingkat S1. Kenapa? Waktunya lebih longgar, 4 tahun, dan teman-teman punya eksplorasi diri yang sangat bagus ya, akademik, organisasi ya, kemudian kompetisi. Di lomba-lomba lain S2 di S3 itu agak sulit teman-teman kalau misalnya teman-teman mau berkompetisi. Kenapa? Karena tuntutannya sangat sudah luar biasa di tingkat S2, S3. Tapi ketika teman-teman masih menjadi S1, sebenarnya teman-teman itu punya chance untuk membalik segala hal. Misalnya, dari teman-teman yang nggak bisa ngedit video jadi bisa ngedit video karena ikut organisasi. Dari teman-teman yang nggak bisa bikin poster jadi bisa bikin poster karena ikut organisasi. Dan di situasi ini yang sebenarnya teman-teman akan bisa menemukan banyak sekali skill-skill baru kalau teman-teman mau mencoba dan mengusahakan. Maka pesan saya adalah satu ya, selalu berusaha ya, selalu diniatkan untuk hal yang positif ya. Misalnya ibadah ya, kalau untuk teman-teman bisa untuk beribadah dan lain sebagainya. Atau yang kedua, penting sekali teman-teman untuk punya goal atau tujuan ya. 4 tahun saya untuk apa toh? Saya kuliah itu mau dapat apa toh? Apakah ijazah saja sudah cukup? Saya rasa tidak ya, teman-teman perlu punya portofolio, teman-teman perlu punya jejaring atau koneksi, teman-teman perlu punya teman yang banyak dan lain sebagainya. Maka di S1 ini penting sekali untuk berani ikut banyak kegiatan ya. Trial error is okay. Karena justru itu yang akan membuat teman-teman tahu potensinya di mana, sukanya apa dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah jangan pernah lelah gitu untuk menjadi pribadi yang terus belajar gitu ya. Salah itu nggak apa-apa, gagal itu nggak apa-apa. Yang penting itu adalah respon kalian atas salah dan gagal itu gitu. Apakah mau memperbaiki diri atau enggak, ataukah akan mau improve diri atau enggak gitu. Dan yang paling terakhir sekali adalah selalu jadi versi terbaik dari diri teman-teman gitu. Wah keren banget ya closing statement dari Mas Ibun ini. Buat teman-teman jangan lupa semangat terus ya untuk menjalani aktivitasnya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani aktivitasnya. Buat Mas Ibun juga semangat ya untuk kita juga ya, teman-teman juga semuanya ya. Oke, dan jangan lupa ikuti episode podcast Siniar di episode selanjutnya ya teman-teman. Dadah.